Ya. Oke, shalom. Kita akan mulai GIC kita ya. Kita akan mulai dengan doa pembuka. Doa pembuka Cieni ya. Ya. Oke, silakan Ci. Oke ya. Mari kita bersatu dalam doa ya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan kalau kami boleh berkumpul bersama ya Tuhan untuk ber-GIC ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati GIC kami ya Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hingga kami dapat sharing satu dengan lainnya Tuhan. Kami dapat mengerti maksud dan hikmat dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, silakan dilanjutkan dengan Ko Hendri, Ko WL. Sebentar kok. Suaranya masuk gak sih kok? Masuk kok, masuk. Lagunya masuk? Masuk. Oh ya, diulang ya, sorry ya semua. Gambarnya nggak ada, Henry. Nah, sama-sama kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya Yesus. Menambah kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Takkan ragu, ku berjalan lewati lembah yang kelam, ku tak takut. Mendatangkan kebaikan, Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah bagi setiap kami Tuhan. Takkan ragu, ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Katakan segala yang Kau izinkan, segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah.
indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Sama-sama kita sembah Dia, haleluya. Terima kasih Yesus, oh, sungguh baik Yesus. Yesus, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sama-sama kita sembah Dia, haleluya. Haleluya Yesus. Oh, kami bersyukur padamu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Sungguh-sungguh sembah Dia, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Sama-sama katakan, rencana-Mu Yesus, Kau sungguh baik. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku. Yesus, Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Mari angkat tanganmu, katakan, rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu Tuhan indah bagiku, tak terbatas oleh pikiranku. Firman-Mu ya dan amin, sumber
sumber kekuatan, Kau pengharapanku, Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih buat segala hal yang Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Kau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Cisanti. Shalom semuanya. Shalom. Nanti. Shalom. Shalom, kita akan terima kasih untuk Henry yang sudah memimpin pujian dan penyembahan pada malam hari ini. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Kedengaran nggak ya? Kedengaran, bagus. Ya. Kita akan mulai jasi kita pada malam hari ini dengan ayat bacaan di Matius 7 ayat 24 sampai 26. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 24 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu." Ayat 25, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu." 26, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir." 27, "Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Ya, kita sudah membaca firman Tuhan di Matius 7 ayat 24 sampai 26. Di sini dikatakan semua manusia pasti pernah mengalami proses kehidupan yang namanya belajar. Dari kita dilahirkan ke dunia ini sampai saat ini, umur kita sekarang masing-masing, kita semua masih mengikuti proses yang namanya proses belajar dari kehidupan kita masing-masing. Ya, seperti contohnya kita ada yang belajar, mungkin proses belajar itu mungkin ada yang kita dapatkan dari kita bersekolah. Kemudian ada juga yang kita dapatkan dari kehidupan kita di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai kita menjalani kehidupan kita masing-masing. Ya, kemudian di sini juga dikatakan belajar adalah proses melihat, mendengar dan meniru yang kemudian diingat dan menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Belajar itu adalah satu proses yang terjadi dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita tahu ya bahwa kita semua masing-masing punya prosesnya sendiri masing-masing, punya jalan hidup yang beda masing-masing, tergantung dari proses apa sih yang sudah kita alami selama kehidupan kita sampai saat ini. Jadi misalnya kita belajar dari proses kehidupan itu, kita diajarkan untuk kita mengalami proses hidup yang benar, maka kita jadi orang yang benar gitu. Tapi kalau kita mengalami proses kehidupan yang nggak mudah gitu, yang istilahnya yang tidak baik, maka kita jadi yaitu orang yang tidak baik ya. Kemudian Tuhan juga mau seperti dalam kehidupan rohani kita juga, kita semua juga masing-masing mengalami proses di dalam kehidupan rohani kita juga gitu. Tuhan juga mau kita menjadi bukan hanya sebagai anak-anak saja, tapi kita juga
mengalami proses itu menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi orang yang dewasa rohani ke arah Kristus. Maka melalui Matius 7 ayat 24 sampai 26 ini Tuhan mengajarkan 3 tips untuk menjadi bijak saat proses membangun kehidupan kita. Yang pertama adalah kita belajar untuk mendengar. Jadi kemarin dijelaskan sama Pastor Charlton ini ada 3 tips ya untuk kita boleh menjadi orang yang bijak saat proses membangun kehidupan kita. Yang pertama adalah kita harus belajar mendengar atau listen. Jadi di sini dijelaskan jangan terpaku dengan metode, tapi perhatikan kontennya. Seperti yang kita bahwa mendengar itu adalah salah satu proses dari kita juga belajar gitu. Apa yang masuk dalam pendengaran kita terkadang ada terima informasi ada yang baik, ada yang tidak baik gitu. Makanya Tuhan juga ingetin kita nih, maksudnya Tuhan mau hidup kita itu mendengarkan yang baik gitu. Jadi ketika kita mendengarkan yang baik, maka kita juga otomatis membangun kehidupan kita menjadi manusia yang lebih baik gitu. Dan dikatakan bahwa ketika kita banyak mendengar, terutama mendengar akan firman Kristus, maka disitulah kita membangun iman kita di atas dasar yang benar, yaitu firman Kristus. Jadi ada ayat yang mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Jadi kita dalam proses belajar itu jangan kita banyak berkata-kata, tapi kita juga harus lebih banyak mendengar sih sebenarnya gitu. Karena makin banyak kita berkata-kata, kita makin salah gitu. Tapi ketika kita banyak mendengar, kita belajar mendengar yang baik gitu, maka hidup kita juga otomatis menjadi hidup yang lebih baik dan lebih benar gitu. Contohnya kayak saat sekarang ini kan kita kan hidup di zaman yang serba sulit ya, serba dibilang menghadapi new normal ini kan, pandemi ini kan buat kita semua juga nggak mudah ya sebagai anak-anak Tuhan. Terus banyak informasi yang istilahnya sekarang dunia ini lebih terbuka loh. Informasinya itu banyak banget, kita bisa lihat di YouTube, dari WhatsApp atau apa gitu kan. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita nggak pinter-pinter mendengar yang benar gitu, pinter-pinter memilah atau menyaring apa yang kita dengar, informasi yang masuk ke dalam pikiran kita, nah kita pasti akan istilahnya tergila sama dunia ini gitu. Tapi Tuhan mau kita pinter-pinter lah nyaring informasi yang ada, banyak pengajaran yang mungkin nggak sesuai dengan firman Tuhan gitu. Tapi Tuhan mau kita coba didengar yang mana kita pilih berdasarkan, kita uji berdasarkan firman Kristus, apa yang kita dengar itu benar nggak ya memang dari Tuhan gitu. Nah kita harus sebagai anak-anak Tuhan saat ini, ya itulah pinter-pinter belajar lebih banyak mendengar daripada kita berkata-kata. Itu yang pertama. Yang kedua, belajar mengikuti atau follow. Jangan stop hanya dengar saja, tapi mulai praktekkan apa yang sudah didengar. Jadi Tuhan di sini dikatakan bahwa kita jangan stop hanya dengar aja gitu, tapi juga mempraktekkan apa yang sudah kita dengar. Jadi bukan hanya kita dengerin firman Tuhan saat ini, oh Tuhan maunya begini-begini loh, dari pendeta kan banyak tuh ya, tiap minggu dikasih tahu, kita nggak boleh begini, kita nggak boleh begitu. Nah bukan hanya kita sebatas mendengar aja, tapi Tuhan mau kita juga melakukan firman Tuhan gitu. Ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ketika kita melakukan yang benar, dan mempraktekkan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, mungkin kita berdoa saat teduh, itu lama-lama tuh jadi, kalau dibilang itu kita jadi kebiasaan ya. Dan kebiasaan itu kan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, kebiasaan yang baik itu juga membentuk karakter kita menjadi karakter yang baik pula gitu menurut Tuhan gitu. Jadi
di sini kita bukan hanya dengar aja, tapi kita juga harus mengikuti dan menaati firman Tuhan gitu. Yang ketiga, mulai membangun atau build. Perhatikan fondasi di mana kita meletakkan dasar hidup kita, jangan asal-asalan. Yang ketiga ini, kalau saya dengar ringkasannya dari Pastor Charlton kemarin, bahwa ketika kita mau membangun fondasi hidup kita itu dengan apa gitu, bukan hanya kita bagus, kita belajar mendengar, kita bagus mengikuti firman Tuhan. Tapi ketika kita melakukan firman Tuhan, kita juga harus tahu gitu, kita mau bangun dasar kehidupan kita tuh mulainya dari apa gitu. Mulai dasar kehidupan kita tuh dari apa gitu. Dan ketika kita membangun itu dari dasar itu kan pasti dari nol ya, dari bawah gitu. Nah, itu dasar itu yang menentukan kekuatan sampai di mana sih kekuatan seluruh kehidupan kita itu gitu. Ya, kalau orang kan kadang cenderung kan maunya ketika kita ini kan nggak maunya bangun gitu, maunya langsung prosesnya instan gitu. Nggak mau ngikutin prosesnya Tuhan, tapi kita maunya cepet-cepet nih, kita menjadi orang yang sukses mungkin. Terus kita cepet-cepet mau jadi orang yang apa ya, baiklah istilahnya kita asal-asalan gitu. Tapi maksudnya nggak mau ngelakuin prosesnya, tapi kita mau, contohnya deh, kita mau Tuhan berkati gitu, tapi kita nggak mau jalanin prosesnya, itu juga nggak bagus gitu. Nah, Tuhan mau kita bangun kehidupan kita itu dengan dasar yang kuat gitu. Nah, di sini di ayat Matius 7 ayat 24 sampai 26 yang tadi kita baca, kita juga udah baca ya tadi sama-sama bahwa kita mau bangunnya bangun fondasi iman kita tuh di mana gitu, di atas batu atau di atas pasir gitu. Ya. Kemudian ketika kita melakukan prosesnya itu ya kita bersyukur aja gitu. Memang nggak gampang kayak seperti kita ngomong gitu, tapi ketika kita melakukannya ikut apa maunya Tuhan, dan apa ya, mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, kita percaya bahwa apa yang kita ikuti prosesnya Dia selalu indah pada waktunya gitu, dan membentuk hidup kita tuh menjadi pribadi yang lebih kuat ketika kita menghadapi kehidupan ini seperti kayak sekarang ini gitu. Kita tuh nggak gampang terombang-ambingkan sama keadaan gitu. Kita kita percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memang ada di dalam hidup kita dan beserta dalam hidup kita, dan kita menjadi orang-orang yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Amin. Kemudian, tapi kenapa masih ada yang gagal? Karena kekurangan elemen pelengkap yaitu hikmat. Ya, di sini dijelaskan sama Pastor Charlton di Yakobus 1 ayat 5 sampai 6 beri prinsip penting mengenai hikmat. Yang pertama, hikmat ilahi itu mudah didapat karena memang kerinduan Tuhan dari semula adalah membuat kita menjadi berbeda dari dunia. Ya, di situ dijelaskan di dalam Yakobus 1 ayat 5 sampai 6 bahwa hikmat itu sebenarnya bukan bukan hanya tidak bisa kita dapat gitu, bukan hanya milik seseorang atau milik siapa, misalnya Bapak pendeta atau siapa gitu. Tapi Tuhan itu adalah Bapa yang mengasihi kita semua, bahwa hikmat ilahi itu sebenarnya kita bisa dapatkan gitu ketika kita punya kerinduan dan kita mau mendengarkan suara Tuhan gitu. Nah, ketika kita mau gitu, Tuhan pasti akan memberikannya gitu dan membuat kita menjadi orang yang berbeda dari dunia ini. Kemudian yang kedua, hikmat ilahi harus diminta dalam iman yang 100% loyal kepada Tuhan. Ya, jadi bukan ketika kita sudah rindu, kita minta nih, Tuhan, saya boleh minta nggak hikmat daripada Tuhan itu, tapi terus Tuhan juga mau kita tuh punya punya satu iman dan
kepercayaan yang total penuh kepada Tuhan gitu. Apa ya, menjadi anak-anak yang benar-benar memang bersandar penuh dan berharap penuh kepada Tuhan, bukan mau dari apa yang maunya kita gitu. Tapi Tuhan mau kita, ketika kita sudah dapat hikmat itu, Tuhan mau kita percaya sepenuhnya kepada Dia gitu. Bukan bukan setengah-setengah, bukan jadi anak-anak Tuhan yang istilahnya cuma maunya doang, tapi kita nggak mau punya iman dan berharap penuh sama Dia gitu, masih kita pegangin buntutnya gitu. Nah, kita berserah total sama Tuhan, bahwa kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang mengasihi kita punya Tuhan yang baik, yang selalu istilahnya memberikan kita kekuatan gitu dalam menghadapi kehidupan ini gitu. Jadi ketika kita minta hikmat itu ya kita benar-benar total gitu, total percaya penuh kepada Tuhan dan benar-benar taat apa maunya Tuhan gitu dalam hidup kita. Yang ketiga, hikmat ilahi sangat berbeda dengan hikmat manusia. Mungkin yang dijelasin Coach Charlton agak-agak muter-muter kalau saya bilang. Dari tadi saya juga dengerin dari semalam, saya putar sampai tadi juga jam 6 saya masih putar aja gitu. Maksudnya apa gitu ya. Cuman saya mungkin bisa ringkasin gini, kalau hikmat manusia itu mungkin semacam kayak seperti pengetahuan kita sendiri gitu, apa yang kita pelajari, apa yang kita tahu, lah itu yang kita lakukan gitu. Hikmat manusia. Tapi kalau hikmat ilahi itu hikmat itu sama ilahi itu sama hikmat manusia sama hikmat ilahi itu beda gitu. Kadang apa yang kita tahu, apa yang kita sudah pelajari, apa yang sudah kita lakukan itu nggak sama apa yang maunya Tuhan gitu. Tuhan mungkin contohnya gini, kita tahu nih A tambah B, 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi kalau hikmat ilahi itu beda gitu. Tuhan tuh punya banyak cara, jadi nggak 1 tambah 1 2 gitu, bisa 1 tambah 1 12 atau 1 tambah 1 11 atau mungkin diacak gitu, misalnya misalnya caranya manusia maunya gini loh kita loh A B C D, tapi hikmat ilahi itu beda, bisa mungkin dari D dulu ke A atau dari C atau A B C D atau A B D gitu, contohnya seperti itu sih kalau menurut pengertian saya gitu. Dan gini loh, contohnya mungkin gini, kalau di dalam pekerjaan saya kadang kita mikir saya bisa kayak begini loh, oh Tuhan ini pasti saya closing yang ini loh, saya kan kerja di bagian properti ya, ketika saya pikir oh ya mungkin ini loh yang pasti saya closingin gitu, ternyata maunya Tuhan tuh bukan itu gitu. Ntar tiba-tiba bisa di cancel orang, ntar tiba-tiba bisa di PHP-in orang atau apa gitu. Tapi ketika saya menyertakan Tuhan gitu dalam apa yang di dalam pekerjaan saya cuma tanya Tuhan, saya setiap kali saya mau survei saya cuma nanya Tuhan, kalau memang ini jalannya Tuhan ya saya percaya kalau memang Tuhan bukakan ya itu memang yang jadi berkat saya, itu memang Tuhan yang bukakan gitu dan Tuhan pasti lancarin gitu. Tapi kalau memang bukan ya udah saya bersyukur aja gitu. Nah, kadang-kadang kita manusia itu maunya pakai pengertian kita sendiri. Ya Tuhan, saya maunya closing yang kayak gini loh gitu. Tapi sebenarnya bukan yang itu yang Tuhan mau gitu. Tuhan mau kita benar-benar kayak tadi total menaruh iman percaya total sama Tuhan gitu, bukan maunya Dia. Mungkin yang Tuhan kasih tuh sebenarnya lebih baik daripada yang kita mau gitu. Itu aja sih. Terus hikmat ilahi menambahkan Tuhan dan apa yang Tuhan tahu dalam kehidupan kita. Iya, jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus belajar menyertakan Tuhan dalam dalam kehidupan kita. Jadi supaya apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan tuh enggak seperti maunya Tuhan, bukannya maunya kita. Jadi jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri, tapi Tuhan mau menyertakan Dia dalam setiap apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita, apa yang kita tahu,
kita sertakan Tuhan dalam hidup kita, yaitu maka pasti kita menjadi anak-anak Tuhan yang istilahnya anak-anak yang kuat, yang tadi dalam Matius 7 ayat 24-26 kita membangun fondasi di atas firman Tuhan dan kita menyertakan Tuhan dalam hidup kita, dan kita percaya bahwa kita menjadi anak-anak yang membangun kehidupan kita di atas batu yang kuat, dan kita pasti bukan hanya menjadi anak-anak yang bukan hanya bahwa masalah itu bahwa masalah itu bisa kita atasi karena kita percaya kita punya Tuhan yang luar biasa. Itu aja sih yang mau saya bagikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang mau bertanya? Firman Tuhan yang bagus, luar biasa. Nah, Pastor Fendi, silakan ditutup share screen-nya. Jadi pada termahami. Ya. Ya, ditampilkan semua wajah dan silakan berdiskusi apa yang sudah disampaikan sama Cik Santi tadi ya, merupakan satu materi yang sudah disampaikan sama Pastor Charlton hari Minggu kemarin. Hari Pastor Fendi? Ada Pak Santo, puji Tuhan. Shalom. Duh, kalau ada yang salah, boleh tolong diperbaiki. Di situ ada Pastor Charlton. Terlalu dalam soalnya. Itu Pak Charlton sudah geleng-geleng. Mantap. Udah garuk-garuk kepala. Iya. Benar-benar susah dimengerti. Hikmat ilahi ya, saya mau tanya hikmat ilahi itu apa ya, kita diskusikan ya, cara kita mendapatkannya gimana ya. Hikmat ilahi kan ada hikmat ilahi atau hikmat Tuhan, lalu ada hikmat manusia, dan ada hikmat kalau bukan Tuhan dan bukan manusia berarti ya hikmat setan gitu. Setan. Ya, gitu. Gimana caranya kita mendapatkan hikmat ilahi? Kira-kira apa yang ada yang mau diskusi dengan cara semedi? Puasa 40 hari 40 malam. Apa gitu? Saya bilang tanya Tuhan sih. Tanya Tuhan, saya minta hikmat ilahi. Ya Santi, kita kasih 1 bungkus. Kan tinggal minta tadi Pastor Charlton ngomong gitu. Kalau yang saya dapatkan dari Tuhan itu rupanya untuk dapatkan hikmat itu kuncinya di Matius 7 itu. Jadi kalau mau jadi bijaksana itu mesti belajar mendengar, lalu ngikutin apa langkahnya Tuhan. Kan teladannya kita Tuhan. Ya. Lalu setelah itu bangun kehidupan di atas dasar yang benar. Kalau dasarnya udah benar, baru dapat hikmatnya. Maksud saya begitu. Kemarin Minggu. Iya. Itu. Ya. Nah, lalu saya mau coba jelaskan itu yang bikin Cisanti sampai stres. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi saya jelaskan itu mengenai hikmat dunia itu sangat berbeda dengan hikmat manusia. Hikmat dunia sangat berbeda dengan hikmat ilahi. Jadi seringkali orang waktu sudah pintar dan sudah cerdas berpikir bahwa dia punya hikmat ilahi. Padahal tidak. Waktu seseorang itu tahu apa, makanya saya bilang kan dibagi 3, know what, know why, dan know how. Tahu tentang apa itu
itu sekedar pintar dan cerdas itu yaitu hanya hikmat dunia. Gitu. Hikmat dunia itu hanya tahu apa yang ada. Itu adalah pengetahuan. Ya kalau kamu banyak baca, banyak belajar, ya kamu pinter. Kamu punya hikmat dunia. Tapi waktu hikmat dunia itu mampu mengerti pekerjaan Tuhan, jadi tahu kenapa ya saya sakit sembuh, padahal dokter yang katanya pinter, tahu semua penyakit kok nggak bisa sembuhin, itu namanya iman, itu ketahu kenapa. Tapi di tengah-tengah kondisi yang serba tidak pasti seperti zaman COVID-19 ini, waktu kita tahu bagaimana cara mengatasi persoalan padahal orang lain nggak tahu, nah itu namanya hikmat ilahi. Jadi hikmat ilahi itu adalah elemen of surprise itu. Satu elemen pelengkap yang Tuhan tambahkan dalam hidup kita, sehingga walaupun orang yang katanya pintar, katanya cerdas itu tahu, mengerti, kok nggak punya jawabannya, kita yang nggak tahu dan nggak mengerti, Tuhan kasih kuncinya. Jadi kita yang tidak sebatas hanya know what dan know why, kita tahu know how-nya. Bagaimana cara mengatasinya. Nah, orang yang berhasil di dunia ini bukan orang yang tahu tentang apa, tahu mengapa, tapi justru tahu bagaimana mengerjakan sesuatu. Nah, itu kan yang membedakan orang berhasil sama orang yang gagal. Orang gagal itu tahu teorinya, tahu kenapanya, tapi nggak bisa kerjainnya. Tapi justru orang yang penuh dengan hikmat ilahi, itu nggak cuma sekedar tahu. Kan banyak orang tahu sampai sok tahu. Nah, kalau hikmat ilahi itu nggak cuma sok tahu, tapi juga bisa kerjakan. Contohnya, saya tahu rumah itu kayak apa, Cisanti. Ada pintunya, ada jendelanya. Tapi saya jual rumah nggak bisa tuh. Lah kok Cisanti bisa jual rumah sampai jadi top seller ya, karena Cisanti tahu know-how-nya. Saya itu cuma tahu what-nya doang. Kok rumah itu bisa menghindarkan saya dari hujan ya, saya tahu kenapanya. Tapi bagaimana cara menjualnya, cara memasarkannya, saya nggak paham. Nah itu Tuhan memberikan hikmat ilahi kepada Cisanti. Loh saya malah khotbah lagi. Ya pokoknya gitulah ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf lahir dan batin lah kalau membingungkan ya. Yo yang lain. Itu gara-garanya kemarin Pastor Charlton khotbahnya sambil minum kopi. Makanya semua keluar. Saya mau minum bir, Bu. Cuman takutnya malah pada minum bir semua. Pak Santo, gimana Pak Santo? Ada diem. Ya. Nih saya isi kesaksian aja nih, biar nggak Pak Santo dulu. semua. Pak Santo mau. Oh, Pak Santo ya? Pak Santo. Ya, silakan Pak Santo. Saya sedikit kesaksian sedikit mengenai perjalanan di mana waktu kami nikah sampai sekarang ini. Ya, saya mengalami banyak rintangan dan cobaannya selama nikah sama istri saya. Terutama di dalam tahun 2010. Di situ istri saya, mungkin saya sedikit menjadi tahu ya, oh ini namanya hikmat manusia dan hikmat ilahi. Nah, di sini saya tahunya bahwa hikmat itu cuma satu ya, hikmatnya yang dari ilahi. Kok ada juga hikmat manusia dan hikmat, bahkan hikmat setan kata Pak Paulus. Nah, ini perjalanan hidup saya 2010, istri saya itu berdagang itu selalu mau mementingkan diri sendiri.
awalnya. Saya bilang kalau untuk berdagang itu harusnya minta hikmat. Saya taunya hikmat itu hikmat yang datangnya dari Tuhan. Artinya kalau mau berdagang itu harus minta petunjuk dari Tuhan. Ya dengan cara berpuasa dan berdoa, saya bilang gitu. Tapi nyatanya dia maunya seperti mementingkan diri sendiri gitu. Seakan-akan wah saya bisa. Memang orang wanita tuh kebanyakan begitu ya, saya mengambil keputusan sendiri gitu. Tapi nggak semuanya sih. Nah, ini yang saya lihat kok gini ya gitu ya. Sampai-sampai utang di sana, utang di sini gitu loh. Bahkan saya sendiri nggak tahu gitu, tahu punya utang istri. Dan namanya utang sih sebenarnya sih nggak masalah. Nah, yang jadi masalah itu utang kalau kita nggak bayar gitu. Itu namanya yang jadi dosa. Dan di situ saya mulai tahu bahwa istri saya banyak hutang gitu ya. Tapi tujuan dia baik sebenarnya untuk keluarga juga, untuk berdagang. Cuman jalurnya yang salah, dia memakai hikmat dengan seperti hikmatnya manusia seperti ini. Nah, di situ kami bergumul dari kepojokan itu. Saya berdoa, oh adanya hikmatnya Tuhan. Dan disitulah saya mulai bayarin hutang-hutang, bahkan yang dihutangi pun merasa iba, bahkan ada yang sampai sempat nggak usah dibayar. Puji Tuhan, terima kasih ya, kayak seperti itu. Dan di sini saya baru tahu gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, kalau kita berdagang seperti istri saya itu, apakah emang benar itu merupakan hikmat manusia gitu? Itu pertanyaan saya satu. Dan dalam keterpojokan di masa-masa kita krisis, apakah bisa kita dapat hikmat yang datangnya dari Tuhan, yaitu hikmat ilahi? Itu aja sih pertanyaan saya. Makasih Pak. Tuhan, nanti siapa yang mau menjawab silakan. Tapi saya mau ingatkan ya, jadi tadi ngomong tentang utang, jadi saya ingat. Ternyata di dunia ini ada 3 hal ya saya pelajari tadi. Pastor Charlton kan juga ada 3 poin. Ada 3 hal yang 3 hal ini bisa menghilang, gitu ya. Yang pertama setan. Jadi setan itu setempo kelihatan tapi lalu menghilang. Ya. Yang kedua malaikat. Malaikat itu juga bisa kelihatan lalu bisa menghilang. Gitu. Yang ketiga orang ditagih hutang. Gitu. Jadi orang ditagih hutang itu juga setempo kelihatan, pas waktu ditagih menghilang gitu. Tuh, jadi ada 3 di dunia ini yang suka menghilang gitu ya. Nah, kita Pak. Gimana? Pak. Siap. Pak. Ya? Curhat ya, Pak? Hah? Curhat ya? Saya sedang membaca ini di di postingannya teman saya ini. Jadi ada 3 hal yang bisa hilang di dunia ini ya. Jadi uang itu belum tentu bisa hilang ya, kata teman saya. Tapi orang ditagih hutang itu bisa menghilang katanya gitu ya. Nah, tadi Pak Susanto tadi tanya istrinya berdagang seperti itu, apakah itu memakai hikmat Tuhan atau pakai hikmat manusia? Yuk, siapa yang mau jawab? Pak Santo membuka luka lama. Kayaknya yang mau jawab nih Bu Iva ini. Ya, tolong dijawab. Oh, kok geleng-geleng? Gimana cara mendapatkan hikmat? Pak Yusuf, bagaimana? Atau Pak Daniel Fernando? Tadi kan sudah mendengarkan. Ayo, Pak Pendeta Daniel Fernando dari IHK Bandung. Di-mute dulu, Kang Mas. Ya, gitu. Ya, Pak. Ya, sebenarnya kalau kita ingin mendapatkan hikmat Tuhan, sebenarnya yang pertama harus kita mempercayai Tuhan, Pak. Mempercayai Tuhan dengan kita membaca firman Tuhan,
menyimpan firman itu dalam hati, maka hikmat itu akan muncul lah dalam kehidupan kita. Ya, yang ditanya Kosanto itu istrinya berdagang gitu kan, tadi beliau tahunya hikmat itu ada satu, hikmat manusia. Lalu ternyata ada tiga, hikmat ilahi, hikmat manusia, dan hikmat setan. Nah, ketika berdagang, banyak hal-hal yang tadi diceritakan, utang dan seterusnya, itu memakai hikmat apa gitu, maksudnya gitu. Tadi saya sempat ke belakang Pak, jadi nggak begitu nyimak. Yang saya dengar cuma bagaimana kita mendapatkan hikmat. Yang tidak ke belakang, ya Pak Yusuf. Tadi kan tidak ke belakang tuh, gimana nih ceritanya? Jawabannya. Ayolah Pak Yusuf tanggung jawab. Ya Pak, pernah juga saya seperti nama saya di istrinya Kosanto ya Pak ya. Dia berdagang juga dengan cara seperti itu Pak. Memiliki modal dengan pinjaman uang melalui orang Pak. Nah kalau saya bilang itu ya tidak tidak menggunakan hikmat Tuhan Pak, tetapi pakai akalnya sendiri Pak. Tapi dia nggak tahu apa yang akan terjadi di kedepannya Pak. Gitu. Ya saya juga pernah mengalami di orang tua kami Pak. Itu sih Pak. Jadi itu sih bukan hikmat dari Tuhan, tapi rasa ingin dari keinginan kita sendiri Pak, ingin melakukan usaha tapi tidak meminta tunjuk dari Tuhan bagaimana kita bisa usaha dengan baik dan benar Pak. Jadi dia memakai logika dia sendiri, dengan dia meminjam uang untuk usaha, dia akan bisa mengembangkan uang itu. Itu. Kalau bisa, ternyata enggak bisa ya. Kalau mau pakai pikiran manusia, pasti nggak bisa Pak. Itu ada yang angkat tangan tuh, Mr. Shelton mau menambahkan. Tapi sebelum ke Pastor Shelton, saya mau menyapa dulu. Ada kawan kita dari Surabaya, Pak Immanuel Sulaiman Jami, Shalom. Ya tolong di-unmute. Haleluya. Beliau itu, dulu saya pernah, ya di-unmute Pak Immanuel. Ya, coba kita mau dengar suaranya. Ini beliau berasal dari Waingapu, Waikabubak. Ya. Dan yang terkenal di sana itu adalah kain tenun. Tolong Pak Im di unmute, dibuka mic-nya. Ya. Tenunan sama kuda. Hah? Sama kuda ya? Kuda sama tenun dia. Nah, ini coba lihat ini teman saya nih. Ganteng kan? Ya kan, ini namanya Pak Immanuel Sulaiman Jami. Sudah Immanuel Tuhan bersama dengan kita. Sulaiman itu Salomo ya. Kalau Jami itu marga ya. Saya dulu pernah satu kos dengan beliau, satu kamar ya. Dan kalau tidur ngorok ya nggak tahu sekarang ya. Itu ya Pak Im ya. Sehat ya. Dulu kita sama-sama mengajar di Akademi Analis Kesehatan Surakarta. Ini juga saya lihat juga ada Ibu Nani Rita. Shalom Ibu Nani Rita. Ini juga dosen, asisten dosen di Universitas Setiabudi dulu. Tapi sekarang ada di rumah sakit rupanya ya. Oke, kita kembali ke laptop. Pak Shelton tadi mau menambahkan, silahkan. Gimana? Enggak jadi Pak, ada 2 dosen, saya takut ya Pak. Hah? Ya, kita dosennya dosen mikrobiologi Pak. Lagi saya, Pastor Charlton. Bukan dosen teologi. Dosen tapi Pak, parasitologi. Sedikit pernyataannya Pak Polseko lupanya pernah ngekos sama Pak Immanuel, pantesan poninya sama ya Pak. Saya malah kurang ajar ya. Mau menambahkan saja. Jadi jangan Pak Santo sama Pak Yusuf itu juga jangan sampai kita tentunya kita semua lah ya. Jangan sampai kita berpikir bahwa orang dengan hikmat ilahi itu nggak bisa mengalami persoalan ya. Seperti tadi Pak Santo, ada yang hutang nggak bayar, Pak Gembala juga, lalu Pak Yusuf ya, sampai mengalami masalah. Karena
gini, hikmat ilahi itu tidak meniadakan ujian dari Tuhan. Bahkan terkadang orang yang merasa sudah sangat mendapatkan hikmat ilahi kok malah mengalami ujian yang lebih berat dibandingkan dengan orang dunia yang biasa-biasa saja. Ya karena semakin tinggi bendera itu dikerek, ya semakin mengalami angin dari Tuhan. Jadi hikmat ilahi itu tidak meniadakan ujian. Ya mungkin karena kita sudah di atas, ya perlu diuji kesabarannya. Jadi mungkin secara hikmat sudah terbukti lah ya. Tapi mungkin secara kesabaran belum teruji. Jadi diujinya di situ. Jadi saya hanya menjelaskan bahwa ngikut Tuhan itu simple tapi kompleks, sederhana tapi rumit ya karena tidak bisa kita kotak-kotakan satu bagian dari bagian yang lain. Loh kok berhikmat masih ditipu lah. Kalau memang kita diuji kesabarannya ya Tuhan izinkan orang berhikmat kena tipu. Gitu saja. Loh Ayub yang udah hidupnya bener aja diuji sampai anaknya, binatangnya, bujangnya semua mati kok. Apalagi kita yang sangat simpel. Ya gitu sih Pak Gembala. Oke, puji Tuhan, terima kasih Bapak Pendeta Shelton Anton Junior. Ya. Tadi ada Ibu Gembala mau ngomong apa ya? Silahkan. Unmute dulu, tolong di-unmute. Mic-nya masih merah. Ya. Betul itu, saya setuju tadi mengimani apa yang ditegaskan sama Pak Charlton. Tadi saya juga mau menimpali dari Pak Santo. Namanya orang berbisnis itu selalu ada resiko juga gagal. Apalagi di dalam berbisnis itu kita juga kurang pengalaman. Kadang-kadang berbisnis itu sama seperti kurang lebihnya berjudi. Nggak tahu, bisa menang, bisa kalah juga. Nah, ini justru saya mau sharing dari pengalaman saya. Ya, mungkin saya kalau di dalam kehidupan dan pengalaman pekerjaan tergolong cukup nekat. Cukup nekatnya itu nekatnya itu berbuat dulu, berpikir kemudian. Kadang-kadang bisa seperti itu. Makanya dikasih suami pendeta. Jadi punya suami pendeta itu ada tiap hari itu online Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Siap-siap tuh dikotbahi, ya toh. Nah, tetapi balik lagi memang saya juga kepengen sharing di sini bahwa membuka usaha itu kalau kita tidak tahu suatu saat akan berkembang atau akan rugi, ya rugi sih tetap rugi. Tapi kan kita jangan berhenti mencoba. Contohnya saya juga pernah membuka satu usaha di Bekasi dan itu pun uangnya juga dari uang investor, bukan uang saya sama sekali. Rp1 bukan uang saya. Kemudian itu dibikin 1 bulan, suami saya aja nggak tahu. Tahu-tahu sudah jadi. Tahu-tahu sudah jadi dia kaget. Sehingga sampai sekarang usaha itu sudah berjalan 2 tahun. Dari 1 bulan kita melayani gunting, barber, dari 350 orang per bulan, naik 400, 500 sekarang, bahkan bulan ini lebih dari 650 per tanggal sekian. Jadi bulan ini mungkin sekitar 750. Hanya dilayani 2 stylist. Maksud saya berbicara ini adalah bahwa itu betul sekali bahwa bukan berarti kita berhikmat, lalu kita untung, lalu kita bilang ini dari Tuhan, lalu kita rugi, kita bilang ini salah Tuhan, ini berarti bukan dari Tuhan. Tidak begitu juga. Kadang-kadang kan memang perjalanan kita itu bisa untung, bisa rugi, itu tidak serta-merta. Yang penting kita hatinya benar, kita tidak berniat jahat, tidak menipu orang. Saya yakin percaya dan saya juga mengalami. Walaupun sesulit apapun, tapi jalan keluar itu tetap ada. Jadi di masa-masa pandemi sekarang ini, justru di dalam 2 tahun ini, kami hanya bisa juga kami sendiri, keluarga kami juga terpelihara.
ada saja caranya Tuhan untuk memelihara keluarga kita. Nah, ini juga salah satu sharing bahwa di dalam tahun ini berinovasi, bagaimana kita harus mulai mencoba, harus kreatif, seperti keluarga Cisanti yang hanya menjalankan properti, menawarkan, tapi bisa diberkati. Itu juga salah satu inovasi dari Tuhan, hikmatnya Tuhan. Yang penting bagi saya itu, saya setuju juga moto suami saya, yang penting mau coba, mau berusaha, tidak malas, pasti ada jalan keluar. Ya, yang penting ya juga takut sama Tuhan. Itu sih sharing saya. Sekian, terima kasih. Setuju saya, setuju. Yang penting saya kapan digunting rambutnya. Oke, Pak Im ada angkat tangan tuh mau cerita apa Pak Im? Pak Immanuel mau sampaikan sesuatu? Silakan. Maaf, saya telat, jadi mungkin ini intinya apa nih, Pak Pendeta? Oh ya, tentang hikmat Tuhan, Pak. Intinya tentang hikmat Tuhan, gitu. Hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Untuk saya, kita tetap sebagai manusia biasa. Makanya Tuhan selalu mengingatkan supaya kita itu selalu waspada setiap saat. Begitu kita lengah sedikit, pasti seperti tadi yang dicerita teman-teman. Ada kegagalan, ada bisa ditipu orang, bisa ada yang hilang, gitu. Itu karena memang kita yang kurang waspada. Tidak usah salahkan siapa-siapa, kita harus selalu kembali kepada yang maha kuasa itu. Ya. Pasti akan diberikan jalan keluar. Jadi kita jangan bosan-bosan untuk minta ampun. Yang lemah ini kita, bukan Tuhan. Ya. Itu yang perlu kita sadari. Ya, saat kita tidak menyadari bahwa kita lemah, biasanya itu kita akan menemukan kegagalan di situ. Jadi selalu aja kita kembali sama Tuhan. Masalah apapun kan Tuhan kita bilang, besar kayak apapun, bersama Tuhan Yesus kita akan sanggup melewati semuanya itu. Amin. Jadi tidak usah khawatir, barang-barang dunia kan Tuhan sudah bilang akan hilang, akan dicuri orang dan seterusnya. Tapi kalau kita simpan di surga, mungkin itu aja dulu sedikit dari saya. Terima kasih. Oke. Pak. Terima kasih Pak Immanuel. Dan Yesus memberkati. Amin. Yang ngomong jadi saya moderatornya. Tapi saya setuju itu sama Pak Immanuel. Pak Immanuel, salam hormat Pak, salam kenal. Nah, orang seringkali berpikir bahwa kalau firman Tuhan berkata, Pak, aku akan terus naik dan tidak akan pernah turun. Jadi kepala bukan kok jadi saya ekor. Pernah gagal? Kok saya nggak pernah gagal? Kok saya malah gagal ya Pak? Loh, itu makanya nggak ngerti konsepnya Tuhan. Ya. Tuhan itu kan kayak naik gunung. Naik gunung itu kan kalau kita pernah ke puncak itu kan nggak selalu naiknya nanjak. Naik nanjak mobil siapa yang kuat? Itu kan harus memutar toh, muter kadang turun dulu naik. Nanti muter lagi, agak turun dulu sedikit supaya bisa ngegas naik lagi. Makanya hidup kita itu kan kayak denyut jantung toh, ada lembahnya, ada gunungnya. Grafiknya turun sedikit untuk naiknya lebih tinggi. Lalu namanya. Hah? Ada sistol, ada diastol. Nanti diketahuin Pak Im. Aduh, Pak, saya itu malah kok. Saya bukan dokter, saya itu dokter cinta. Pokoknya denyut jantung itu loh. Turun sedikit, sistol ya Pak ya? Sistol sedikit untuk diastol. Apa segitu ya? Sok tahu saya. Iya. Nah, jadi denyut jantung itu. Jadi turun sedikit untuk naik lebih tinggi. Turun sedikit untuk naik lebih tinggi. Jadi bukan memang hikmat itu bukan untuk membuat kita tidak pernah turun, tapi membuat kita untuk naik lebih tinggi dari sebelumnya. Nah, itu yang mesti dipahami. Hikmat itu
tidak membuat kita terpuruk di masa jatuh dan juga tidak membuat kita sombong di masa naik. Nah, itu. Jadi turun sedikit untuk naik lebih tinggi. Istilahnya ngorbanin setel untuk dapat raja lah gitu. Kalau main catur, ya. Yalah, saya yang muda ini sok tahu lah ya. Pokoknya Bu Marcel, kapan saya digunting rambutnya ini? Saya gunting sendiri. Gunting sama Iva toh, sama Iva kan deket. Ya toh Pak. Ah, dia mau gundulin saya. Saya nggak mau sama Bu Iva. Mau digundulin. Duh, ampun deh. Lebih mahal ke sononya daripada ongkosnya. Gimana sih se-Charlton? Kembali ke tema ya. Boleh gini ya, tentang hikmat ya. Jadi tadi sudah banyak sekali sih dibahas, cuman supaya nggak lupa aja sih. Sebetulnya hikmat itu untuk apa sih? Apakah kalau kita sudah meninggalkan dunia, kita masuk surga itu kita masih perlu hikmat ya? Dan hikmat itu untuk apa? Jadi ada dua pertanyaan nih. Satu, hikmat itu buat apa? Lalu yang kedua, kalau kita sudah mati masuk surga, apa di surga kita juga perlu hikmat? Tuh. Nanti yang bisa menjawab saya siapkan saya siapkan voucher untuk mengambil Kijang Innova. Ya, perkara ngambil saja tapi bayarnya bayar sendiri gitu ya. Itu kira-kira. Coba kira-kira gimana? Apakah hikmat itu untuk apa waktu kita di dunia ini? Lalu kalau kita sudah tinggalkan dunia ini, apakah kita masih perlu hikmat? Ya. Yo, siapa yang bisa? Tadi Pak Immanuel sudah ini ya, sudah apa? Sharing. Saya juga masih punya kakak tingkat ini Ibu Nani Rita, mohon ditampilkan wajahnya dan suaranya kalau berkenan. Mari kita diskusi gitu ya, karena ini ya membahas tentang firman Tuhan di minggu yang lalu ya. Jadi pola kita untuk grow in Christ ya seperti ini. Gitu. Ibu Nani Rita tidak ada respon. Oke, kalau gitu saya Pak. Apa yang mau? Oh, Ibu Nani. Shalom. Ya, tolong di-unmute, Bu. Speakernya masih merah. Ya, kalau bahasa Solonya didudul, Bu. Ya, dudul-dul gitu ya. Ya, itu masih merah tuh. Kok malah hilang? Gimana Ibu Nani tadi? Lu, Bu? Sudah. Ya, silakan. Jadi gimana, Bu? Sudah dengar tadi tentang hikmat gitu ya. Hikmat itu sebenarnya buat apa menurut Ibu? Hikmat itu untuk menurut saya untuk belajar firman Tuhan itu kita lebih mengerti. Kalau hikmat yang dari Tuhan itu kita lebih bijaksana karena dengan berhikmat kita mengerti firman Tuhan itu di dalam melakukan kehidupan kita sehari-hari. Itu untuk menyaring kita di mana kita harus berjalannya itu sesuai yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, hikmat di dunia memang harus kita pelajari dan kita lakukan. Karena dengan berhikmat kita akan mendapatkan seperti Salome itu ya. Kebijaksanaan yang luar biasa. Karena dalam berhikmat itu kita berpikirnya berlipat kali ganda untuk mendapatkan kebijaksanaan yang dari Tuhan. Jadi mempertimbangkannya lebih karena tidak ngawur. Aduh, saya ngambil tindakan seperti ini. Kita pikir belakangan itu kadang risiko. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan dulu, kita berdoa, Tuhan apa yang harus aku lakukan. Nah itu yang menjadikan kita lebih bijak. Kemudian untuk saat kita nanti di surga, kan kita sudah itu sama Tuhan. Kita tidak perlu dengan hikmat lagi. Hikmat lagi sudah diberikan pada Tuhan waktu kita di dunia, dan di surga itu kita tidak ada menerima hikmat lagi, Pak. Katanya seperti itu. Begitu ya. Salam kenal dulu sama Nyonya Ibu Eko ya tadi ya. Halo, Om Insul.
Insya ya. Halo Pak Fendi. Halo Pak Yusuf. Nggih, dari Tepang. Nggih. Kalau dengan Pak Im kan sudah Tepang ya, Bu ya? Dari Tepang, Pak. Nggih. Halo Om Isul. Tepang itu pohon kenal gitu loh ya. Iya. Ada Pak Fendi juga deh. Oke Bu Nani, terima kasih banyak untuk sharingnya. Saya kira tepat ya. Jadi yang pertama memang hikmat itu diperlukan pada waktu kita masih ada di dunia, ya, dan kalau kita belajar tentang hikmat, pasti kita tidak akan salah jalan. Iya. Ya, itu sangat betul. Lalu yang kedua, kalau sudah masuk surga ya nggak perlu kita mau ngapain sudah masuk surga. Ya, terima kasih Bu Nani, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berarti dapat voucher ya? Masih. Tadi dapat voucher ya? Oh dapat, Bu. Dapat voucher Kijang Innova, besok ambil sendiri dan bayar sendiri ya Bu ya. Puji Tuhan. Iya, humor loh Pak. Makasih banyak. Terima kasih banyak Pak Yusuf. Sama-sama. Angkat tangan. Ya, shalom Pak. Shalom, puji Tuhan. Gimana? Ibu Nani, kalau buat saya hikmat itu di dunia ini sebagai kompas Pak. Iya, sebagai barometer. Jadi kalau barometer kan kita tahu tujuan kita kan mau mendapatkan kunci surga, Pak. Iya, betul. Kalau kita sudah di surga ya kita sudah sampai tujuan, tidak perlu hikmat lagi, Pak. Nah. Betul, Pak Yusuf, itu sebagai barometer kita di dalam dunia ini. Sebagai kompas dalam hidup saya. Iya. Setiap saya menjalani dalam hidup di dunia ini, saya membutuhkan hikmat. Saya bertanya kepada Tuhan, apakah ini benar atau salah. Saya minta keputusan dari Tuhan setiap apa yang saya lakukan dalam setiap pekerjaan saya. Kadang saya juga kalau dengan pemikiran sendiri kan pasti pikirnya pasti berhasil. Tapi kan pikiran manusia itu kan maunya pasti berhasil, tapi kan dia nggak pikirnya yang jatuhnya. Makanya saya selalu minta sama Tuhan, Tuhan kalau saya seperti ini bagaimana? Jadi saya mau buat kesaksian aja. Saya kan ada jual botol can, ada customer saya di Garut, itu setiap minggu dia ambil saya 1.000 can. Tapi karena saya kasihan dengan customer saya, setiap minggu itu dia harus keluarin biaya ongkir 384.000. Nah saya bertanya sama Tuhan, ini bagaimana ya? Customer saya setiap minggu dia ambil 1.000 can. Kalau dalam sebulan dia harus keluarin ongkos itu 1,6. Saya bilang, saya harus bagaimana ya Tuhan ya, supaya tuh usaha saya jalan, usaha dia pun juga jalan. Saya bilang begitu. Karena kan saya mau usaha saya itu sama-sama menguntungkan, Pak. Jadi tidak merugikan saya, tidak merugikan di sana. Terus saya kasih ini, Tuhan bilang, coba kamu tiba-tiba ada bisa bilang, coba kamu tawarin ke customer kamu gimana kiriman sekali pesan 10.000 dengan ongkos kirim gratis dari pihak pabrik yang akan kirim. Tapi tempo 1 bulan giro. Nah itu sempat dilema juga Pak. Saya tanya, aduh ini saya terlalu berani juga ya dalam usaha saya. Padahal saya nggak begitu kenal dengan dia, tapi saya berani mau menolong dia supaya dia tidak terbeban dengan ongkos kirimnya, Pak. Kalau 10.000 aja berarti ongkos kirimnya itu 4 juta. Berarti saya mau dia tuh hemat 4 juta itu, Pak. Terus saya ini apakah salah? Apakah dengan begini yang saya arahkan ke customer saya bisa merugikan saya atau tidak gitu? Kan karena saya juga tidak kenal dengan dia, karena saya percaya saja dia punya store juga besar. Aku udah lihat di daerah Garut. Tapi puji Tuhannya Pak, dia menjawab sih Pak, karena dia orang baik juga. Saya ketemu customer baik, dia bilang begini, Pak Sam, saya kayaknya nggak sanggup deh kalau 1 bulan giro, saya takutnya tidak mampu bayar. Oh ya sudah, kalau memangnya nggak bisa ya saya nggak memaksakan gitu. Makanya saya selalu bertanya bagaimana sama Tuhan supaya usaha ini berjalan dan bisa saling menguntungkan kedua belah pihak Pak, tidak merugikan satu sama lain gitu Pak. Yang saya mau dalam usaha saya ini yang sekarang seperti itu Pak. Halo, kedengaran? Ya. Kami dengar. Ya. Sinyalnya agak jelek Pak. Halo, gimana? Ya, sinyalnya agak jelek sini Pak. Oh, saya dengar. Jelas.
dalam setiap usaha tuh, makanya saya pernah bilang, saya tuh udah nggak mau. Dulu kan saya marketing forex ya Pak ya. Marketing forex itu kan satu sisi ada yang untung, satu sisi ada yang rugi ya Pak ya. Iya. Makanya saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya akan lepas inilah Tuhan, saya mau cuci tangan dari marketing forex lah, saya mau cari usaha tuh yang bisa saling menguntungkan, saya untung dan customer saya untung. Puji Tuhannya, saya nggak tahu bisa jadi jual botol can ini, saya juga nggak tahu Pak. Saya berdoa sama Tuhan, tiba-tiba nggak tahu bisa jalan dengan botol can ini. Dari awalnya pun saya juga udah lupa kok bisa terjadi seperti ini ya Mia. Kita kok bisa jual botol can ini. Tapi ya puji Tuhan sih, dengan ini ya saya senang Pak bisa membantu klien saya dalam usahanya dia semakin berkembang gitu Pak. Dan saya juga cari inovasi juga. Kan banyak juga penjualan botol can ini kan banyak Pak, bukan saya aja. Terus Tuhan kasih hikmat, udah sekalian lu bikin ini, promosikan sama sablonnya. Jadi kalau kamu ada fasilitas sablon, pasti dia mau sama kamu. Makanya sekarang saya juga ada menyediakan jual botol can dan sablon can-nya juga Pak. Wah, mantap. Itu hikmat juga ya, dalam bukan hanya menjerat, tapi mengikat pelanggan, tapi dalam tanda kutip mengikat, tadi kan ada statement sama-sama saling menguntungkan. Mungkin Pastor Fendi yang akan menjawab atau memberikan masukan, gimana kira-kira? Masukan apa, Pak? Ya, yang bisa dimasuk-masukkan gitu. Kayaknya semuanya sudah mengaplikasikan ya, dengan masing-masing punya ilmu. Tadi Bu Marcel, tadi ada Pak Charlton, ada Santi, ada Bu Nani, ada Pak Immanuel. Ya, saya pikir hari ini kita banyak banget ya mendengar kesaksian-kesaksian. Mungkin selipannya cuma pertanyaan sedikit. Saya mungkin nambahin satu ya, sedikit aja gitu ya. Ya karena saya ngutip di Alkitab ya. Karena kalau pendeta kan beda, nggak boleh jauh-jauh dari Alkitab. Saya ngambil tadi seperti yang Santi bilang tentang hikmat dunia dan hikmat ilahi gitu ya. Saya ngambil satu contoh tentang Petrus pada saat dia menjumpai Tuhan ya. Pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, awal-awal Petrus itu seorang nelayan gitu. Dia tahu cara menangkap ikan. Dia pinter, dia punya pengalaman, dia punya modal. Tapi ada satu kisah di dalam Lukas pasal ke-5, Petrus itu gagal. Petrus dan teman-temannya tidak mendapatkan ikan sama sekali pada hari itu. Ya, menurut saya, apakah dia kurang berhikmat? Menurut saya dia sudah menggunakan akal pikiran dia gitu, pengetahuan dia. Yang kita tahu secara umum dan harafiah dan ilmu pengetahuan pun kita yakin bahwa menangkap ikan waktunya dalam malam hari gitu. Mungkin kayak tadi Kosanto ada sempat nanya, Pak Yusuf, ada Ci Marcel juga, ada Pak Charlton juga singgung. Jadi menurut saya ya yang dilakukan Petrus nggak keliru, nggak salah. Bukan dosanya dia juga gitu. Kenapa dia gagal ya? Apakah dia menyalahkan? Nggak juga. Tapi ajaibnya itu juga menjelaskan kepada kita tentang hikmat ilahi gitu. Ada satu perjumpaan ya, divine intervention dari Tuhan Yesus meminjam perahunya Simon gitu. Dipinjam, lalu Tuhan Yesus berkhotbah, setelah dia selesai berkhotbah lalu dia ngomong, Simon, perahunya ditolakin lebih dalam gitu. Terus buang jalamu gitu. Nah, pada saat itu saya melihat bahwa memang ada sebuah hikmat ilahi yang datang kepada Petrus untuk dilakukan kan. Dan kalau secara naluri dan hikmat manusia, saya percaya itu seperti yang tadi Ci Santi ngomong sih sebenarnya. Urutannya kan nggak kayak gitu Tuhan. Nangkep ikan tuh nggak kayak gini. Kenapa nangkep ikan siang-siang? Kadang kita dengan pengetahuan kita, pada saat Tuhan memerintahkan sesuatu, ada hikmat Tuhan, kadang-kadang secara manusiawi kita, kadang kita merasa kepintaran kita, pengalaman kita punya, ya pokoknya segala apa yang kita miliki itu kadang-kadang kita nolak gitu. Secara akal nggak mungkin lah Tuhan, mana bisa lu bayar hutang caranya begini, mana bisa saya
diberkatin dengan caranya begini. Mana bisa sih kayak Ko Yusuf gitu membeli rumah dengan istilahnya apa ya? Dengan kemampuan seperti ini gitu. Mungkin kita semua banyak lah melihat ketidakmampuan kita tuh di atas segala masalah yang datang gitu. Tapi Tuhan itu ya hebat gitu. Makanya ada slogan jargon yang lagi booming banget ya. Kita selalu diutarakan Bapak Gembala, Tuhan Yesus itu hebat gitu. Tuhan itu memang nggak bisa ditebak, nggak bisa dibatasin dengan otak kita yang segede bakpao Medan gitu. Jadi ya itulah Tuhan gitu. Cara kerja Tuhan tuh memang ajaib. Jadi saya percaya hikmat ilahi itu yang terpenting adalah kita mau taat gitu. Taat sama Tuhan gitu. Kalau Tuhan yang memberikan petunjuk, memberikan arahan, memberikan sebuah pesan, saya percaya kok apa yang dikatakan firman Tuhan itu pasti menjamin sebuah yang namanya kesuksesan, keberhasilan, dan sebuah hasil yang Tuhan sudah rancangkan yang terbaik. Gitu. Jadi itulah hikmat ilahi gitu. Jadi jangan kita bersandar kepada pengertian kita sendiri, jangan kita menganggap jalan yang kita ambil itu adalah jalan yang terbaik menurut versi kita. Tapi justru banyaklah kita istilahnya mungkin bertanya sama Tuhan. Ya, saya terkesan banget juga dengan Daud gitu. Daud itu pengalaman perang. Dia kemana-mana bisa perang menang gitu. Tapi ada satu ketika pada saat tentara Filistin menyerang dia tanya sama Tuhan, Tuhan saya harus ngapain ya? Padahal sebenarnya kalau menurut saya, ngapain nanya Tuhan? Lu kan tahu apa yang mesti kerjain gitu. Tapi itu uniknya Tuhan gitu, uniknya Daud gitu. Pribadi yang terbiasa mengandalkan Tuhan, terbiasa bertanya sama Tuhan. Jadi ya Tuhan juga senang dengan hal-hal seperti itu gitu, memberikan hikmat pada Daud. Daud kali ini lu jangan langsung, lu muter gitu. Ada hal-hal instruksi yang sangat jelas yang saya herankan itu Tuhan itu selalu memberikan instruksi hikmat-hikmat yang sangat jelas step by step untuk Daud kerjakan gitu. Dan kita lihat bahwa kemenangan di Baal Perasim itu sebuah kemenangan yang luar biasa menurut saya gitu. Jadi dari dua kisah itu menurut saya menyimpulkan sebuah hal bahwa hikmat ilahi itu kita butuhkan hari-hari ini. Jangan pernah merasa khawatir, gentar, takut sama keadaan. Justru takutlah kalau kita nggak mengikuti apa kata Tuhan. Takutlah kalau kita tuh nggak mau dengar-dengaran apa kata Tuhan. Justru di hari-hari seperti ini justru seharusnya lebih jelas kita ini sebagai posisinya di mana gitu. Posisi kita di mana. Kalau kita sebagai posisi sebagai anak Tuhan, harusnya kita jelas bahwa kita ini adalah agen-agen yang harusnya merepresentasikan sebagai saksi Kristus gitu. Kita ini terang dan garam. Kita ini harus jadi berkat. Di saat orang tuh istilahnya mungkin nahan berkat, justru anak Tuhan harusnya menjadi berkat gitu buat orang banyak. Itu aja sih menurut saya, tambahan sedikit Pak Paulus. Thank you. Amin. Thank you, Pastor Fendi. Jadi namanya pendeta itu kalau menjelaskan ya gitu. Cara banyak belajar. Tapi kita harus praktek juga. Tadi kan bagaimana mendengar, bagaimana praktek, lalu apa? Yang ketiga, Pastor Shelton? Mengikut. Oh, itu membangun. Membangun ya. Jadi kita harus memiliki sebuah bangunan atau iman yang kokoh ya. Jadi saya kira cukup bagus ya diskusi kita malam hari ini, dan kalau dilanjutkan ini sampai 2 jam pasti kurang waktunya ya. Tapi saya menarik sebuah kesimpulan ya, bahwa ternyata kita membutuhkan hikmat ya. Hikmat itu dibutuhkan bukan pada waktu kita dalam keadaan yang berkelimpahan, dalam keadaan yang tidak ada kesulitan ya. Karena hikmat itu selalu muncul, dan perlunya hikmat itu adalah untuk mengurai, jadi untuk mengurai sebuah persoalan. Jadi kalau kita punya persoalan dan sudah buntu ya, dan kita perlu hikmat ya.
Itu fungsinya hikmat. Yang pertama. Jadi yang kedua, hikmat juga memberikan kepada kita, tadi saya lupa siapa yang ngomong GPS tadi ya, Global Positioning System tadi ya. Jadi Yusuf Dedi ya tadi ya. Jadi hikmat itu seperti GPS yang menuntun kita ya, menuntun kita kepada satu tujuan. Nah, tujuan kita di dunia ini apa ya? Di samping kita menikmati seluruh janji Tuhan, ya tentunya kita proses ya, mengikuti proses Tuhan untuk kita belajar gimana tentang iman kita, tentang harapan kita, tentang kasih kita kepada Tuhan ya. Nah, iman, pengharapan, kasih itu kalau kita sudah masuk surga ya kita tidak perlu berjuang lagi. Nah, hikmat juga seperti itu, menuntun kita pada satu tujuan, yaitu seluruh janji Tuhan. Bukan hanya sedikit janji Tuhan yang kita nikmati, tapi semua janji Tuhan itu kita nikmati ya. Bukan nunggu babak belur dulu baru kita tanya Tuhan ya. Tadi Pastor Fendi menyinggung tentang Baal Perasim. Jadi seperti air yang menerobos itu. Jadi pada waktu Daud yang mengadakan pertempuran dengan orang Amalek ya. Jadi begitulah. Jadi Tuhan itu selalu memberikan arahan. Kalau kita mau bertanya, Tuhan kita ini bukan orang Tionghoa berkata tojo ya, bukan cerewet gitu ya. Tuhan kita ini enggak cerewet, enggak. Kalau kita enggak tanya, dia enggak jawab. Makanya kita harus sering yang cerewet kita kepada Tuhan. Tuhan, boleh enggak saya ini berkenan atau tidak? Ini gimana? Ya, pasti dijawab. Di malam juga saya khotbah di Gereja Betani Sunter, baik online begini, ada yang bertanya ya, gimana caranya bertanya kepada Tuhan dan langsung segera dijawab. Ya, saya berkata bahwa yang penting kita itu mau intim dengan Tuhan. Kalau kita intim dengan Tuhan, Tuhan kadang-kadang nggak usah jawab. Tuhan itu dengan sebuah kiasan-kiasan gitu ya. Tuhan mungkin hanya ngomong, itu sudah ngerti artinya. Seperti saya dengan istri saya sudah tahu kalau dia jalan dengan anak saya nomor 1 jalan dengan mertua saya atau anak saya nomor 2, nomor 3, saya bisa membedakan. Jalannya saja saya tahu, oh ini istri saya. Kalau jalannya seperti ini, kalau tutup pintu jeder begitu, oh itu pasti mertua saya. Kalau tutup pintunya pelan-pelan, oh itu pasti Kesia nomor 1. Ya, jadi kenapa? Karena kami satu keluarga bergaul akrab. Nah, saya kira Tuhan pun juga demikian. Jadi cara kita mendapatkan hikmat, bergaullah intim dengan Tuhan. Ya. Dan Tuhan itu tidak seperti kita kadang-kadang kalau kita punya anak sukar dinasehati kan gini. Sudah biarin aja. Ya. Nanti kalau sudah kepentok kan nyari kita. Tuhan itu tidak seperti itu ya. Tuhan itu terus menjagai kita, mengarahkan kita kepada satu tujuan supaya yang dia janjikan itu kita terima semuanya. Jadi terus makanya fungsi daripada Roh Kudus. Kalau kemarin hari Minggu kan kita memperingati tentang pencurahan Roh Kudus. Jadi fungsi Roh Kudus itu menuntun, membimbing, menasehati akan firman, menasehati kita supaya kita tidak berbuat dosa, yang memberi kuasa, yang memberi hikmat. Nah, jadi hikmat itu adalah bagian daripada pekerjaan Roh Kudus yang dalam hati kita itu. Jadi kadang-kadang ada bisikan Roh Kudus dalam hati kita. Ya, saya kira closing statement saya itu, saya juga nggak ngerti ya kenapa saya jadi MC ini malam hari ini ya. Mestinya Pastor Fendi gitu ya, tapi tidak apa ya, kita saling mengisi, tapi ya pada akhirnya kita semua mengerti bahwa kita membutuhkan hikmat. Hari-hari yang seperti ini, ya keadaan yang serba mencekam dan sukar seperti ini, virus pandemi terus bermutasi dengan berbagai macam varian. Ya, di Wonogiri saya sudah dapat laporan dari kampung halaman saya, hari ini sudah ada sekitar 8 rumah yang diisolasi. Ya, dapatnya dari mana? Dari orang kota datang ke desa, ya, dan ya seperti itu, ya saling kunjung mengunjungi dan seterusnya. Nah, saya kira ini juga kurang berhikmat, ya. Sudah tahu situasi seperti ini, mestinya kita harus berhikmat, ya. Sebab kalau tidak, ya kita pasti akan sakit, dan sakit yang kita miliki ini nular ke orang lain. Ya. Jadi saya hanya menasihati, baiklah mari kita berhikmat semua, supaya kita sehat, kita diberkati, dan kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Puji Tuhan.
Saya kira itu Pastor Fendi, saya kembalikan ke Pastor Fendi untuk memimpin dalam doa syafaat ya. Karena waktunya sudah jam 9 ya, saya kira doa syafaatnya enggak usah panjang-panjang. Oke, silakan Bu Tri yang bertugas ya, Ibu Tri untuk berdoa syafaat. Ada satu titipan doa dari Feby ya, minta didoakan aja. Mama tuanya atau tante dari Feby sedang dibawa ke rumah sakit Pringah di Medan. Mama tuanya belum sadar. Oke, kita doa dulu buat ini ya. Ini penting karena ini tidak sadar berarti pingsan ya. Jadi kita rebut jiwanya, kita doa dulu. Setelah saya berdoa, nanti dilanjutkan Ibu Tri berdoa syafaat. Kita angkat tangan kanan kita berdoa dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa buat mama tua daripada Feby yang sekarang ada di Medan, ada dalam rumah sakit Pirngardi Medan. Kami berdoa supaya anugerah Tuhan turun kepada mama tuanya ini dalam nama Yesus, sakit penyakitnya disembuhkan dan roh maut kami tolak dalam nama Yesus sehingga anugerah Tuhan terjadi dan sembuh oleh karena bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Silakan Bu Tri lanjutkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Puji syukur Tuhan, kami mengucap terima kasih atas penyertaan-Mu di malam hari ini Tuhan. Dalam kami mengadakan acara GIC ini Tuhan, sungguh luar biasa Tuhan. Hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk gereja kami Tuhan, di Palem Tuhan, juga cabang-cabangnya Tuhan, baik yang di Bogor, di kota, di Bandung, maupun AS Ministry Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk para gembala dan para pelayannya semua Tuhan. Kami percaya Engkau menyertai pelayanannya mereka semua Tuhan, beserta keluarga besarnya Tuhan. Kami percaya Engkau mencurahkan hikmat ilahi yang daripada-Mu Tuhan, untuk mereka melakukan segala inovasi baru Tuhan, untuk mendukung berjalannya pelayanan gereja kami masing-masing di tempatnya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau berdoa Tuhan untuk rencana kami juga nanti Tuhan untuk ibadah temu tatap muka Tuhan. Kami hanya berserah kepadamu Tuhan. Kiranya Engkau segera melalukan virus pandemi ini Tuhan di negeri kami Indonesia Tuhan. Sehingga kami Tuhan bisa memuji memuliakan nama-Mu dengan berkumpul dengan saudara-saudara kami seiman di dalam satu rumah-Mu yang kudus Tuhan di gereja kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan kami juga memohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Kau juga mencurahkan roh pertobatan di bangsa kami Tuhan. Kau curahkan hikmat ilahi yang daripada-Mu Tuhan untuk Bapak Presiden kami Tuhan, Bapak Joko Widodo, juga staf-stafnya Tuhan, dari bawahannya sampai aparat-aparat yang terendah di perkampungan Tuhan, di pedesaan juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, pimpinan-Mu, pertolongan-Mu juga perlindungan-Mu sempurna buat bangsa dan negara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami juga berdoa untuk vaksinasi ini Tuhan, kiranya juga Engkau menyertai, memberkati berjalannya proses vaksinasi ini Tuhan, sehingga para rakyat negara Indonesia ini Tuhan bisa tervaksin semua Tuhan, sehingga pandemi ini Tuhan tidak terlalu membahayakan rakyat Indonesia Tuhan, semua demi kemuliaan nama-Mu Tuhan, sehingga hanya Engkau-lah yang diserukan para bangsa kami Tuhan, hanya Engkau-lah yang layak ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, mari teman-teman semua kita perkatakan kata-kata iman kita. 3, 2, 1. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Saya percaya, saya adalah anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, hidup dalam kekudusan, sukses di dunia, dan masuk surga. Dan sebelum kita akhiri GIC malam ini Tuhan, kami akan meninggalkan, akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan, kiranya kita terima berkat dulu daripada hamba-Nya. Oke,
Haleluya. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, saya juga rindu berdoa untuk anaknya Pak Santo Samuel yang ulang tahun. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk anaknya Pak Santo Samuel yang berulang tahun, kiranya Tuhan juga memberikan umur yang panjang, kesehatan, masa depan yang gilang gemilang, dan Tuhan juga pakai Pak Santo dan Bu Novi menjadi orang tua yang bijaksana, orang tua yang diberkati Tuhan. Masa depan yang terbaik ada bersama dengan keluarga Pak Santo Tuhan. Mari teman-teman yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua tangan kita, mari kita terima berkat daripada Tuhan Yesus. Kekasih-kekasih Tuhan, Engkau adalah biji mata Tuhan. Mari kita semua terima berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadikan engkau kepala dan bukan ekor. Engkau ditetapkan Tuhan untuk terus naik dan tidak akan pernah turun. Apa saja yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu, Tuhan buat engkau berhasil dan beruntung. Terima semua yang terbaik dan anugerah yang sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mulai hari ini sampai dengan selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati, kita katakan amin. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Kira foto dulu ya. Foto dulu. Dibuka dulu wajahnya, saya foto dulu, besok masuk dalam majalah Facebook. Buka itu ya, semua sudah dibuka ya. Puji Tuhan. Gunani tadi mana? Oh iya, sudah ada. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Thank you semua. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, ada Pak Roman dari Bandung. Nggak dibuka tadi ya. Oh ya, enggak apa-apa. Ya. Coba dibuka dulu Pak Roman. Nah, foto lagi. Pak Roman tadi belum kelihatan soalnya. Ya, tunggu. Pak Roman difoto dulu. 1, 2, 3. Yes. Tuhan. Bagaimana Bandung? Aman? Aman, Pak. Baik. Ya. Oh my God, Oke, selamat malam semua. Yes.